Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang manusia itu belajar dari kesalahan. Kalau manusia nggak mau belajar dari kesalahan, itu namanya nggak sadar diri, nggak tahu diri. Dan terus berduka cita dengan yang mendapatkan musibah, entah itu kehilangan harta benda ataupun jiwa. Dan ketika kalian dikasih musibah, dikasih bencana, dikasih masalah, jadikan itu koreksi diri. Agar apa? Agar kalian itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau selama ini mungkin kalian suka buang sampah sembarangan, ketika dikasih banjir, kalian koreksi diri nih, agar lain hari, lain waktu kalian bisa buang sampah lebih tertib lagi. Jangan buang sampah di kali dan semua nggak teratur. Banyak sekali nih, apalagi orang Indonesia nggak taat hukum. Kalau mereka dinasihati, banyak sekali yang malah merasa kebal hukum. Pengadilan itu bukan lagi membela yang benar. Terkadang pengadilan itu mulai dari hakim, pengacara, jaksa itu malah membela yang salah. Karena apa? Karena uang. Jadi manusia itu kehilangan tujuan, tanggung jawab sebagai manusia. Kalau dulu orang itu menjadi nabi, menjadi pemuka agama, menjadi pengacara, menjadi jaksa, menjadi penguasa, itu karena pengen membawa rakyat itu hidup jauh lebih baik, hidup makmur. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini manusia mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi pengacara, mau jadi pejabat, bahkan presiden sekalipun, tentara, ABRI, bukan lagi untuk membela yang lemah, menegakkan keadilan, kebenaran, tapi lebih ke hanya untuk gengsi, untuk balik modal, dan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga dan golongannya. Dan ini bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Manusia itu kalau udah sampai spiritual, rohani, jiwa, dia akan lebih mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana hak dan mana yang batil. Ini. Tapi ketika manusia itu udah kehilangan fitrahnya, udah kehilangan jati dirinya sebagai manusia, maka nggak ada lagi sisi kemanusiaan, nggak ada empati, nggak ada kasih sayang, nggak ada petunjuk untuk mana yang baik, mana yang benar, mana hak yang batil. Ini jadi kalau ada hal-hal yang jelek datang ke kita, itu tandanya apa? Kita disuruh koreksi diri, memperbaiki diri. Saya juga seperti itu. Saya itu paling nggak tegaan, ataupun saya membiarkan diri saya dimanfaatkan orang lain, walaupun saya tahu itu nggak baik untuk saya. Ini jadi kalau orang lain belajar memperbaiki kelakuan, saya belajar bagaimana mengimbangkan antara hati, perasaan dengan kelakuan. Biar apa? Biar kita itu nggak selalu menjadi yang ada di bawah. Kenapa aku ngajari seperti itu? Karena semua orang itu akan punya kelebihan, akan punya kemampuan dirinya sendiri-sendiri. Nggak kira kamu terlahir dari siapa, agama apapun, suku manapun, kalian punya hak yang sama untuk hidup. Jadi Tuhan itu memberkati kita semua. Dan aku juga mau negur nih, kalau untuk yang beragama Kristen, kalau kalian suka menyebut Bapa di surga, berarti ada nggak Ibu di surga? Ada, bisa ibu kita, bisa juga ibu ataupun tanah kelahiran kita, ibu bumi. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kalau ada Bapa di surga, berarti ada Ibu di surga juga. Ini untuk menghormati bahwa manusia hidup yakin sama Tuhan, tapi juga ketika hidup di dunia ini harus menjaga kelakuan, harus menjaga perilakunya, harus bisa menjaga hubungannya antara manusia diri sendiri sama Tuhan, dan juga manusia itu bisa menjaga antara dirinya dengan manusia lainnya, makhluk ciptaan Tuhan lainnya, ataupun dengan alam semesta.
Ini, dan boleh percaya sama yang mistis dengan paranormal tapi jangan lupa dengan kelakuan kalian sendiri. Banyak sekali yang berpikiran bahwa punya raja, punya pegangan itu akan selamat, ataupun ketika kalian berbuat salah, berbuat jahat, itu akan dijamin surga. Kalian pikir surga itu punya nenek moyang kalian, sehingga seenak jidatnya bisa masuk. Kalau kalian di dunia ini aja kelakuannya nggak benar, kelakuannya nggak baik, suka berbuat zalim, masih kepikiran untuk mati masuk surga, kan nggak logika. Kalau kalian mau masuk surga di akhirat, kalau kalian percaya sama akhirat, berarti di dunia ini kalian harus menjaga kelakuan. Jangan sampai kelakuan kalian itu nggak baik, nggak benar, nggak adil. Ini, dan untuk yang percaya seperti Al-Quran, kitab-kitab suci lainnya, atau doa-doa lainnya, benar, doa itu untuk menguatkan kita, untuk menjaga kita. Tapi ketika kita berdepan dengan misalnya nih perampok, misalnya orang jahat atau korupsi, mereka itu dibacakan satu Al-Quran aja terkadang mereka belum tobat. Kenapa? Kadang-kadang mereka itu lebih ahli dari kita. Apalagi kalian lihat contohnya tuh, para ulama, para kiai yang menyodomi muridnya, memperkosa santrinya. Mereka yang ahli ibadah, mereka yang pegangannya kitab suci, tapi menaklukkan dirinya aja nggak bisa nih. Jadi kalau kalian misalnya nih di pondok hafal semuanya, mulai dari semua kitab, ataupun kalian hafal semua tulisan-tulisan dari orang-orang yang terdahulu, tapi bisa nggak itu membantu orang lain untuk tobat? Nggak bisa. Karena apa? Karena yang bisa memberikan hidayah itu hanya Tuhan. Kalau doa-doa yang seperti ayat kursi misalnya, itu mungkin bisa menyingkirkan roh halus ataupun jin dan sebagainya, tapi nggak bisa buat nyingkirin orang-orang yang jadi rampok, jadi begal, jadi maling, ataupun korupsi. Mereka ahlinya, karena mereka juga kebanyakan hafal Al-Quran. Sama seperti kita, kadang kita itu malah nggak sepinter mereka. Ini sedangkan kalau tubuh manusia ini kayak kita yang masih hidup ini, takutnya dengan apa? Dengan hukuman yang nyata. Contohnya nih, kalau kalian ngerampok atau kalian nyuri, ya dipotong tangannya, ataupun kalian masuk penjara. Itu lebih ke biar kalian itu nggak ngulangin lagi, biar kapok nih. Jadi kalau kalian hafalan Al-Quran ataupun pandai ibadah, tapi masih nggak bisa jaga kelakuan, ada yang salah dengan diri kalian. Karena apa? Karena seperti puasa, rajin beribadah ke tempat ibadah dan sebagainya, itu murni untuk diri kita sendiri, untuk mengingatkan kita dengan Tuhan, untuk menjaga kelakuan kita dari hal-hal yang nggak benar. Bukan malah sebaliknya, ketika kita udah rajin beribadah, malah kita jadi sombong, kita jadi lalai menjaga kelakuan kita sehari-hari. Ini kenapa aku ngomong seperti ini? Karena banyak sekali orang yang malah udah miskin, udah jelek, akhlaknya jelek, moralnya jelek, kelakuannya jelek, rupanya juga jelek, kelakuannya juga jelek, miskin lagi, bodoh lagi. Ini yang aku pengen itu apa? Kesadaran diri. Walaupun mungkin kita itu nggak cantik, kita nggak ganteng, tapi kita punya akhlak yang baik, karakter yang baik, moral yang baik. Ini jadi ketika Tuhan itu udah ngasih bencana, jadikan itu koreksi diri untuk memperbaiki sifat kita, karakter kita, kelakuan kita. Kita itu perlu menjaga antara kita sama Tuhan, kita sesama manusia, ataupun kita dengan alam semesta atau dengan lingkungan. Jangan sampai kita percaya sama Tuhan nih, rajin ibadah,
tapi kita nggak menjaga kelakuan kita sesama manusia, kita nggak menjaga kelakuan kita dengan alam. Banyak sekali nih malah tokoh-tokoh agama yang jadi pendukung dari pengerusakan alam melalui tambang-tambang ilegal, melalui perusakan hutan-hutan. Dan aku nggak akan mentolerir hal-hal yang seperti itu. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Mungkin cara berpikir saya berbeda dengan orang lain, ataupun cara saya ngomong itu berbeda dengan orang lain, tapi ini demi kebaikan kita sebagai manusia. Kalau kalian itu pengen hidup makmur, ya perbaiki kelakuan kalian. Jangan sampai hak dan batil nggak tahu, hak benar dan salah nggak tahu, hukum bahkan keadilan yang seharusnya itu jadi sebagai alat untuk kita manusia memberikan keadilan sesama manusia, itu malah dilanggar ini. Jadi kalau kalian belajar agama Islam, kalian baru belajar dari seperempatnya dunia ini. Kalau kalian belajar agama Kristen ataupun yang lainnya, yo kalian baru belajar seperempatnya. Kalau kalian belajar agama Hindu, agama Buddha, yo kalian baru belajar seperempatnya. Bahkan ketika kalian belajar Tao atau Shinto atau penganut kepercayaan, yo kalian baru belajar dari seperempatnya yang ada di dunia ini. Jadi kalau kalian pengen menguasai dunia ini, yo kalian belajar semuanya. Jangan tanggung-tanggung kalau belajar. Jangan baru belajar agama Islam nggak lulus udah merasa pemegang kunci surga nih. Jadi kalau kita dikasih bencana, koreksi diri, jadikan itu pelajaran. Manusia itu belajar dari kesalahan.